Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala nafa'ani bi ulumi bidarin amin ya rabbal alamin. Wa rawa lan ngriwayatake sapa Syekhoni an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar iku qala Abdullah bin Umar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al-muslimu sindirane wong muslim yaiku man wong salima kang selamat sapa annasu wong liya selamat min lisani saking lisane man wayadihi lan tangane man. Sindirane orang muslim itu adalah orang yang apabila orang lain itu merasa aman darinya, merasa selamat darinya, dari lisannya dan kekuasaannya, ucapannya itu sangat menyenangkan pada orang lain. Setiap orang yang mendengar pasti hatinya pasti gembira, enggak pernah tersinggung, enggak jadi semakin marah dan sebagainya. Jadi orang senang pada dia, orang suka dan kangen malah. Itu jadi orang muslim semacam itu sampai orang lain dikangeni. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, yang dikatakan sebagai orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah, ya, menuju ibadah kepada Allah. Kalau sebelumnya tidak pernah ibadah, tidak pernah mendekat kepada Allah, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah melaksanakan seluruh perintah Allah, bahkan larangan Allah diterjang sebelumnya. Terus setelah Allah memberikan hidayah, dia membuka pintu hidayah sendiri. Allah memberi hidayah, akhirnya berubah, punya komitmen. Mulai sekarang aku kata sergap ngaji, mulai sekarang saya mau sergap sholat berjamaah lagi kok biyen. Mulai sekarang aku wis gak atine melakukan perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah maneh wis. Nah, itu namanya orang hijrah. Nah, hijrah ini jangan menunggu usia kita sepuh, ojo nunggu usia kita 60 tahun atau 70 tahun. Mumpung ada kesempatan umur, mumpung masih nyawa kita masih gandeng sampai jasad kita, mumpung masih gandeng, ayo disergapno, ayo dimanfaatkan kesempatan emas yang diberikan Gusti Allah ini, kesempatan sehingga akan terulang 2 kali ini, kesempatan ngaji seperti ini kesempatan emas. Nah, kan sudah sering diingatkan orang yang paling menyesal di akhirat orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu, aja ilmu ternyata diabaikan, malah ditinggalkan, malah 11 enggak mendekati para guru. Itu nanti menyesal pada akhirnya, itu di akhirat bukan sekarang. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghatu, ojo saling marah-marahan, saling ngamuk-ngamukan, ya, saling hasut-hasutan, ya. Wis sekarang usum, kalau kita di dunia maya usum perdebatan nasab antara para habaib, para kiai dan sebagainya, itu sebenarnya enggak perlu terjadi, enggak usah. Wis, kalau toh kita itu seorang ulama, ya kok tetap jadi ulama, tetap akhlakul karimahnya kita pertahankan. Misalkan kita seorang turunan Rasulullah, misalkan, ya tetap kita pertahankan akhlaknya. Misalkan kita bukan turunan Rasulullah, tetap kita pertahankan akhlak kita. Enggak usah sampai merasa terbakar jenggot kita misalkan, enggak usah, biarkan. Kok misalkan andai saja kita itu turunannya Rasulullah misalkan, maka tanggung jawabnya nanti double di akhirat. Satu, tanggung jawab kepada Allah, Kedua, tanggung jawab kepada Rasulullah, karena kita
sendiri mengaku bahwa kita itu turunane Rasulullah, malah berat. Jadi sing enak apa anteng-anteng tenang-tenang ae. Nggak perlu terjadi saling permusuhan, saling marah-marahan, kontok-kontokan dan sebagainya. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian semua itu adalah hamba Allah yang saling bersaudara, saling menghormati. Pokok enak-enakan santai-santai aja. Ngopi bareng, ruang bareng. Pokok dari sak duluran, sekalipun tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, tapi podo muslimi, ya maka jadilah kalian itu bersaudara. Wala yakhillu lil muslimin ayyajuru akhahu fawqa salas. Gak halal bagi orang muslim sing satu ya gak ngereken meneng-menengan ngeneng pada saudaranya itu lebih dari 3 hari. Jadi gak halal, haram, dan Allah nggak ridho. Kecuali kalau kita memang orang menang beneran, orang menang sungguhan, ya orang menang sungguhan nggak pengaruh. Atau mungkin bagi istilah takdir jadi orang cuek misalkan juga nggak pengaruh. Oh itu biasa cuek. Atau joko pada orang lain, menjaga. Misalkan pada perempuan lain kita joko, nggak sampai kita lost karena punya suami misalkan. Itu bukan berarti menang atau enggak nyoba, enggak. Joko hati suaminya, jangan sampai kita ganggu rumah tangga orang lain. Ya kita joko itu penting. Bukan berarti kita enggak nyoba, enggak. Jangan lebih dari 3 hari. Lebih 3 hari ini Allah enggak ridho, haram hukumnya. At-tasatasi wasitun fi fadli dhi'fatul muslimin wa faqra fuqaraihim sampun semakal wallahu sa'al al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.